Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sebagai pengingat bagi kita bahwa di akhir-akhir ini banyak sekali pemahaman, kemudian ajaran-ajaran yang mengataskan nama Islam. Nah, ajaran-ajaran, aliran-aliran, kemudian pemahaman-pemahaman yang mengatasnamakan Islam ternyata tidak sesuai dengan apa yang memang sudah dituntunkan dalam Islam, syariat Islam, maka itu dikatakan ajaran yang menyimpang atau ajaran sesat. Nah, kita harus berhati-hati. Keluarga kita mesti diingat, anak kita, zuriat kita mesti diingatkan agar mereka tidak terjerumus ke dalam ajaran yang aneh-aneh seperti itu. Nah, di Indonesia banyak sekali ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat yang memang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, di Indonesia ini sudah banyak sekali. Seperti ada dulu Ahmadiyah Qadian, ya, ada juga Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kemudian Kerajaan Ubur-Ubur dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran aliran-aliran yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ajaran sesat, yang dikatakan ajaran sesat itu apa sebenarnya? Di sini di dalam salah satu situs disebutkan aliran sesat yang dilarang di Indonesia. Di Indonesia ini ada beberapa aliran-aliran yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai aliran sesat atau ajaran sesat atau pemahaman sesat. Bicara soal aliran sesat di Indonesia, ada banyak ajaran menyesatkan yang pernah berkembang. Bagaimana sebuah aliran dinilai sesat? Nah, ini ya, bagaimana sebuah aliran itu dinilai atau dianggap sebagai ajaran sesat, pemahaman sesat? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya mengacu pada hukum Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010. Fatwa MUI mencakup 4 bidang. Jadi Fatwa Ulama Indonesia di dalam bukunya disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu mencakup ajaran sesat terdapat 4 bidang, yaitu ada bidang ibadah. Jadi ajaran sesat itu bisa masuk ke ranah ibadah, itu jelas ya kan. Ketika seseorang mengaku ini ajaran Islam misalnya, ternyata ajaran dia itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, itu disebut dengan ajaran sesat. Kemudian boleh juga masuk ke sosial budaya. Kemudian yang ketiga, di masalah pangan, ya, bisa masuk ajaran-ajaran sesat. Kemudian ilmu pengetahuan teknologi dan obat-obatan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu akidah dan aliran keagamaan. Jadi masalah akidah dan masalah aliran keagamaan boleh atau bisa masuk ajaran-ajaran yang menyimpang atau ajaran sesat. Di Indonesia ini sebagai pengingat ya, sebagai pengingat bahwa kita mesti berhati-hati mencari kawan, mencari teman, mencari sahabat-sahabat, dan ini mesti juga disampaikan bagi teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton channel ini agar menyampaikan kepada anak-anak kita agar berhati-hati mencari teman, mencari kawan, mencari penuntun dalam agama katanya. Kadang-kadang sekarang banyak sekali orang yang katanya mengaku kiai, mengaku ustadz, mengaku orang pintar, ternyata baliknya. Nah, kenapa dia melakukan hal ini? Karena salah satu tujuannya adalah kemewahan. Nah, gitu ya. Itu salah satunya. Karena uang juga itu kan. Baik teman-temanku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada. Suatu ajaran yang berkembang di masyarakat disebut sesat jika melanggar satu fatwa di atas: ibadah, sosial, pangan, ilmu pengetahuan teknologi dan obat-obatan, akidah dan aliran keagamaan. Kalau sudah melanggar yang 4 berarti sudah dikatakan ajaran sesat. Hingga saat ini tercatat ada beberapa aliran sesat di Indonesia yang resmi dilarang, sudah resmi oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, Ahmadiyah Qadian. Ada 2 kelompok Ahmadiyah, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 1980 memfatwakan Jamaah Ahmadiyah sebagai aliran sesat lantaran mengaku Mirza Ghulam Ahmad ya, selaku nabi lewat wahyu baru yang ia terima.
Nah, kenapa Ahmadiyah ini dikatakan ajaran sesat? Karena pengikutnya sudah mengaku, sudah menetapkan seseorang bernama Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka. Nah, Ahmad Mirza Ghulam itu katanya sudah menerima wahyu. Namun MUI pun mengecualikan Ahmadiyah Lahore dari Ahmadiyah Qadian. Artinya Ahmadiyah Qadian itu di dalamnya tidak termasuk Ahmadiyah Lahore. Dalam Rakernas MUI tanggal 4 sampai tanggal 7 Maret 1984, walaupun telah dilarang aktivitasnya, pengikut Ahmadiyah tetap berkembang di Indonesia sampai Majelis Ulama Indonesia melakukan pembaruan fatwa dalam keputusannya. Di sini ada nomornya panjang. Nah, begitu ya. Jadi karena Ahmadiyah ini sudah dilarang, namun mereka tetap mengembangkan ajaran mereka. Nah, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru untuk betul-betul melarang mereka. Nah, tapi itulah ya di Indonesia. Sudah betul-betul ajaran ini ajaran sesat. Sudah betul-betul ini sudah tidak benar, tetapi juga banyak pengikutnya. Itulah kelebihan Indonesia. Sudah jelas-jelas ajaran sesat seperti di ajaran Islam, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kok pengikutnya banyak gitu? Ada apa? Yang kedua ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Nah, Al-Qiyadah didirikan oleh Mossadegh tahun 2000, pecahan kelompok negara Islam Indonesia atau NII. Namun Mossadegh terang-terangan mendakwahkan ajaran ini usai mengaku Nabi utusan Allah yang bergelar Al-Masih Al-Mau'ud kepada umat millah Ibrahim. Akhirnya MUI Provinsi DIY mengeluarkan fatwa yang melarang aliran ini berkembang. Mossadegh pun divonis penjara 4 tahun pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya ada Salamullah. Salamullah dipimpin oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden. Nah, ya. Ia mengaku memperoleh wahyu dari malaikat Jibril, menyebarkan aliran kepercayaan baru. Ajaran tersebut mengawinkan 3 agama samawi, ya, yaitu Islam, Kristen, dan Yudaisme, serta agama besar lain di Indonesia. Jadi Lia Eden ini menyatukan atau mencampur adukkan agama-agama yang ada di Indonesia, ya, seperti agama Islam. Jadi di dalam ajaran Salamullah itu ada ajaran Islam, ada Kristen di sana, ada Yudaisme, itu dicampurnya begitu, dijadikan satu, jadi 3 in 1 gitu kan. Bahkan Lia Eden menegaskan dirinya adalah titisan Bunda Maria yang diutus Jibril untuk mendakwahkan turunnya Yesus ke bumi. Beberapa ramalan kontroversial pun meluncur dari sosok Lia Eden. Alhasil MUI memfatwakan Salamullah sebagai aliran sesat pada Desember 1997 serta menahan Lia Eden atas dakwaan penistaan agama. Karena ini sudah masuk ke ranah agama, itu kan dulu ibadah. Karena ibadahnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena juga membawa nama Islam, maka Lia Eden ini ditetapkan sebagai penistaan agama. Kemudian ada tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Goa. Nah, ini ya. Nah, ini juga dikenal sebagai aliran Puang Lalang atau Sang Maha Guru. MUI Kabupaten Goa memfatwakan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Goa pada tahun 2016. Aliran sesat ini dibubarkan lantaran mengajak pengikutnya membeli kartu surga dengan membayar senilai 10.000 sampai 50.000. Jadi ajaran ini itu menganjurkan untuk membeli tiket surga. Yang paling bawah itu seharga 10.000, kemudian sampai 50.000. Enak ya. Jadi tiket surga. Tiket surga bisa dibeli. Tapi kalau kita orang Islam, tiket surga itu tidak bisa dibeli dengan 10.000 harga berapapun, hanya bisa dibeli dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiket surga hanya bisa dibeli dengan ridho Allah, kemudian ridho Allah itu dicari dengan apa? Dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu. Maka ketika itu kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Itulah tiket surga, bukan kartu surga kayak ini. Ada yang nilai 10.000 sampai 50.000. Nah. Jadi intinya bahwa ini kita lihat bahwa ujung-ujungnya itu ya uang, duit tadi. Lalu Puang Lalang juga melaksanakan bayan serta mendoktrin pengikutnya dengan hal-hal yang menistakan ajaran Islam itu ya. Kemudian ada yang kelima, Gerakan Pajar Nusantara.
Ada yang ke-6, kerajaan ubur-ubur. Nah, siapakah yang mendirikan kerajaan ubur-ubur? Rudi dan Aisyah yang mendirikan kerajaan ubur-ubur. Aisyah, sang ratu kerajaan ubur-ubur, menyebut dirinya titisan Nyi Roro Kidul yang wajib diimani. Ia pun meyakini bahwa dirinya merupakan perwujudan Allah serta mempunyai makam dan petilasan di Serang, Banten. Nah, itu ya. Kemudian Majelis Ulama Indonesia menetapkan kerajaan ubur-ubur ini sebagai ajaran sesat. Kemudian yang terakhir, Hakekok Balakasuta. Hakekok Balakasuta sebuah aliran sesat yang berdiri tahun 2009 dan didakwahkan melalui padepokan milik Kasrudin yang berlokasi di Desa Sekon, Cimanuk, Padegelang. Padepokan ini sampai dibakar warga sekitar karena melaksanakan ritual sesat dan melanggar norma, yaitu kawin gaib dan mandi bersama tanpa busana, gitu ya. Jadi tanpa busana itu kan sebenarnya memang itu sudah melanggar ajaran Islam. Maka ajaran ini dikatakan ajaran sesat, ajaran yang tidak benar. Kemudian pada tahun 2021, tidak baru ini ya, 2001, aliran Hakek Balakasuta ini kembali muncul dan diteruskan oleh Arya. Ia mewarisi ajaran itu dari Abah Edi dengan menjalankan ritual tersebut di hutan sekitar tempat tinggalnya, Desa Waringin Kurung, Cimanggung, Padegelang. MUI pun menegaskan kembali bahwa Hakekok Balakasuta adalah aliran sesat karena ritual mereka bertentangan dengan agama yang sah manapun di Indonesia. Itu ya 7 macam ajaran sesat yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita melihat saja apa ajaran sesat, kemudian ajaran-ajaran yang menyimpang yang selanjutnya yang nomor 8. Karena kita dalam 3 tahun ini kita memang media sosial kita sudah dipenuhi dengan berita-berita ajaran menyimpang, ajaran sesat, tapi belum juga ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai ajaran sesat. Nah, tapi sudah banyak meresahkan masyarakat Indonesia. Nah, itu saja, ini sebagai pengalaman, sebagai pengetahuan, sebagai pengingat bagi kita dan keluarga kita agar kita kembali berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.